Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hamsan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin, dan Bitcoin hari ini cukup terkonsolidasi dan cukup sideways. Dan menurut saya itu adalah hal yang baik, nanti akan saya jelaskan kenapa. Dan juga pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto udah di angka 2,16 triliun dolar atau turun sekitar 0,8%. Bitcoin sendiri terkoreksi sedikit ke 47.700-an, turun 0,3%, Ethereum turun 0,7% ke 3.559, Cardano 2,41 dolar, turun 1,44%, Binance 420 dolar, turun 1%, XRP 1,09 dolar, turun 1,81%, Solana 147 dolar, turun 4,67%, kemudian Polkadot 36,48 dolar, naik 2,05%, kemudian Dogecoin 0,24 dolar, turun 1,4%, Uniswap juga merah hari ini 4,19% ke 25,71 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dari beberapa hari yang lalu saya sampaikan beberapa skenario yang kemungkinan bisa terjadi. Salah satunya jika kita mampu break dari pattern di sini, maka kemungkinan at least kita akan retest di sini, oke, yang merupakan area resistance. Dan sekarang kita lagi konsolidasi di atas area resistance ini, yang berarti kemungkinan kita sudah bisa menjadikan ini sebagai area support. Nah, teman-teman kalau misalnya zoom in sedikit ke 1 hour chart, ini adalah hal yang persis saya beritahu ke teman-teman soal apa yang saya harapkan terjadi pada Bitcoin, yaitu kita pertama harus break dari ini, kemudian kita harus mampu break up dari resistance di sini, at least nyampe ke 48.500-an di sini, oke, kurang lebih di sini 4.470-an. Jadi ya kita anggap 48.500, dan kemudian saya pengennya Bitcoin mampu stay di atas dan konsolidasi. Nah, jadi itu yang sudah persis sekarang terjadi. So, karena sudah terjadi, maka saya bisa expect bahwa at least, kalau teman-teman belum ngelihat analisa saya kemarin, ini saya kasih cuplikannya dulu deh sedikit. Di atas 48.500 di sini, pertama harus bisa close di atas ini, kedua kita harus mampu maintain harga di atas, alias kita harus konsolidasi di atas. Kemudian kita harus mencari pattern continuation, oke? Mungkin nanti ada semacam bull flag, mungkin ada falling wedge kah, atau misalnya ada apapun itu, pattern continuation, symmetrical triangle kah, ya kan? Nah, dari sini baru kita mungkin boleh mencari setup untuk buy. Oke, so itu adalah tadi cuplikannya. Jadi sekarang kita udah mengikuti persis dengan apa yang kita harapkan kemarin, dan jika kita masih mampu untuk naik ke atas, untuk 4 hour chart lebih jelas sih, kita membuat semacam flag lah ya di sini. Dan kita sudah mampu konsolidasi di atas, so itu adalah berita baiknya. Cuman masalahnya yang kita perlu tahu next adalah kira-kira area mana yang perlu diwaspadai, karena yang menurut saya perlu diwaspadai adalah sekarang di sekitaran area 49.000 pertama, karena ini merupakan golden pocket 0,618 retracement dari swing high ke swing low di sini. So, pertama di sini kalau kita mampu lewat dari sini, maka next sudah akan di angka 50-an ribu, yang merupakan pastinya angka psikologi. Dan menurut saya ini tetap menjadi final bossnya atau musuh terakhir lah ya. Boss terakhir di sini. Kalau kita mampu lewat juga, kita akan konsolidasi di sini seperti yang kita lakukan di sini, maka saya bisa expect kita at least akan kembali retest high di sini, atau bahkan kita udah akan kembali membuat high yang baru. So, ini
sementara berjalan sesuai dengan rencana. Kita sudah mampu break dari resistance, kemudian kita mampu stay di atas, kita konsolidasi di atas, dan sekarang kita tinggal tunggu breakoutnya saja ya kan. Dan dari itu kita udah bisa mungkin scalping sedikit nyampe ke sini bisa ya kan, sekitaran 49 ribuan, atau lewat lagi dari sini kita udah nyampe ke 50 ribu. Dan kalau teman-teman perhatikan di indikator MACD seperti yang udah saya jelasin juga, kalau nggak salah kemarin kita juga membuat semacam bullish convergence ya. Jadi kalau biasanya kita kan sebutnya divergence. Divergence itu bentuknya seperti ini, gengs. Nih, ini divergence. Harganya turun, price-nya membuat lower low, tetapi di MACD histogramnya membuat higher low. Sedangkan kalau misalnya yang di sini terjadi itu convergence. Kalau divergence kan artinya perbedaan gitu ya antara pergerakan grafik dengan histogram di sini. Tetapi kalau convergence itu adanya kesamaan antara pergerakan grafik dengan histogram, di mana kita membuat higher high. Di sini juga kita membuat higher high. Jadi itu adalah sebuah indikasi positif bahwa kita melihat momentumnya juga mendukung kita untuk membuat high yang baru gitu ya. Jadi itu semua adalah indikasi yang positif. So next kita masih perlu waspada untuk area 0,618 dan 0,786-nya, karena sesuai histori beberapa kali kita koreksi dalam seperti ini. Dua area ini merupakan area yang menjadi titik balik bounce-nya. Bisa jadi kita melihat skenario seperti ini, tapi tentu saja kita harus melihat price action-nya seperti apa terlebih dahulu. Tetapi saya pribadi masih lebih prefer kita untuk langsung naik ke sini, konsolidasi di atas, ya kan, dan membuat high baru. Pastinya itu semua yang kita harapkan seperti itu. Tetapi kita harus selalu mewaspadai worst case-nya, guys. Worst case-nya ya tadi, seperti saya bilang, kita akan terreject dari sini atau sini, di sekitaran area ini. Dan patokannya menurut saya adalah pastinya resisten di sekitaran sini. Jadi selama kita masih berada di atas angka 47.000, saya rasa kita masih aman saja. Walaupun misalnya kita terreject dari sini, bisa saja kita rebound lagi dari sini, karena ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Jadi selama kita masih di atas 47.000, saya rasa belum ada alasan bagi kita untuk panik gitu ya. Jadi teman-teman cukup cocokkan saja kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Ya kita pasti prefernya Bitcoin langsung meroket lagi lah ya, karena secara data on-chain dan kemudian sentimen belakangan juga cukup positif. Dan hari ini apalagi teman-teman bisa lihat banyak sekali artikel-artikel yang dibuat dan rata-rata itu adalah sentimennya bullish gitu ya. Ini adalah artikel di Cointelegraph, di mana di sini disebutkan new Bitcoin price model suggests Bitcoin won't go below 39K again. Jadi ada sebuah price model yang mengatakan kemungkinan Bitcoin ini kelihatannya nggak bakalan turun lagi dari harga 39.000. Itu menurut mereka ya, ini menurut artikel ini, bukan menurut saya, tapi saya hanya menyampaikan informasi guys. Oke, dan salah satu indikatornya yang dipakai di sini adalah yang dibuat oleh si Will Clemente lagi. Jadi dia dikatakan di sini, now illiquid supply data has been combined with the popular and highly accurate stock to flow Bitcoin price model to form a new minimum price for Bitcoin and USD. Jadi dia a screenshot of a new chart shows lower boundary for Bitcoin USD of being 39K as of this week, a level that neatly lines up with currently technical prediction of where the pair should bounce in the event of reversal. Jadi si Will Clemente ini menggabungkan illiquid supply yang selalu sering kita bahas di sini, yaitu adalah stok Bitcoin di exchange yang sudah ditarik dari exchange dan di hold, jadi tidak liquid gitu ya, tidak diperdagangkan lagi, sudah di hold. Jadi illiquid supply itu simpelnya seperti itu, dan dia gabungkan dengan stock to flow modelnya si Plan B. Jadi hasilnya jadinya seperti ini, dan ini adalah garis ini ya, yang hitam ini adalah stock to flow. Dan ini adalah gabungan si illiquid supply dengan stock to flow model, jadi lebih halus jadinya. Dan ya kelihatannya lebih akurat ya, karena teman-teman bisa lihat berkali-kali ini terjadi support di sini. Sini juga sama, di sini juga sama,
Sini juga sama, ya kan? Dan sekarang kita juga persis berada di garis tersebut dan bisa jadi ini adalah bisa tersupport juga gitu kan. Jadi ini juga sebuah indikasi positif dan ini dibuat oleh Will Clemente. Menurut saya cukup menarik ini garisnya, dan kenapa secara histori teman-teman bisa lihat cukup akurat ya. Secara histori gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga sama, bisa jadi kita udah persis berada di garisnya dan harusnya kita bakal bounce dari sini jika kita lihat sesuai dengan historinya. Oke, walaupun ada yang kadang-kadang sedikit di bawah di sini, tapi setelah itu yang lain juga nggak ada ya. Rata-rata ketika nyampe itu langsung bounce, nyampe juga langsung bounce gitu. Dan di sini kita juga ada sedikit di bawah, tapi sekarang kita udah mulai persis lagi di garis tersebut. Oke. Kemudian ada berita positif juga datang dari AMC, confirms plan to accept Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash. The world's largest movie exhibition company, AMC Entertainment, has announced its plan to accept cryptocurrency by year-end. AMC CEO Adam Aron says the entertainment giant will accept Bitcoin, Ether, Litecoin, and Bitcoin Cash. Jadi di Amerika mereka ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kayak bioskop lah gitu ya. Dan MC namanya, jadi mereka udah merencanakan untuk menerima Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash sebagai pembayarannya. Jadi sekarang nonton bioskop juga bisa pakai Bitcoin guys, bisa pakai Ethereum. Ini pastinya adalah sebuah terobosan yang baik, yang positif. Dan kalau misalnya nanti semakin banyak yang mengadopsi, ya otomatis kita sebagai investor juga terbantu lah ya, karena harganya pasti semakin naik gitu. Ya, jadi itu aja. Kemudian Fear and Greed hari ini netral di 48, kemarin juga netral 53. Kayaknya kita agak jarang ya ngelihat Fear and Greed Index itu berhari-hari di angka netral. Kebanyakan kalau nggak di Fear ya di Greed atau Extreme Greed atau Extreme Fear. Cuman kalau kita lihat all time-nya, nah kita sekarang ya berada di pertengahan lah ya, yang netral banget, nggak bearish, nggak bullish gitu ya. Jadi kemungkinan karena mungkin masih terjadi pertarungan yang sangat sengit antara para bull dan para bear, karena banyak sekali asumsi yang bertebaran di mana-mana. Ada yang bilang kita dari sini langsung akan strike to the moon, langsung ke 100.000, tapi ada yang juga bilang kita baru akan naik ketika kita membuat satu lagi low, misalnya ke 39.000 atau 38.000, baru dari situ kita naik lagi. Ada juga yang bilang kita ini dalam bull trap dan kita akan down ke 20.000, ada yang bilang ke 15.000. Jadi berbagai asumsi itu sekarang ada, dan itu mungkin menyebabkan para investor kebanyakan ya wait and see dulu lah sedikit, karena sekarang kita belum bisa mengkonfirmasi apa-apa, kita masih di pertengahan, karena any skenario masih bisa terjadi gitu ya. Jadi kita harus selalu mengantisipasi worst case scenario. Untuk teman-teman yang trading, saya selalu pesan stop lossnya harus selalu ada, nggak boleh overconfidence dengan analisa kita. Oke, ya jadi itu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini, dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.